Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Fa in qulta faqad waradatil ayatu wal akhbar birridha bi qada'illahi ta'ala. فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله تعالى فهو محال وهو قادح بالتوحيد وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى فكراهتها ومقتها كراهة لقضاء الله تعالى وكيف السبيل إلى الجمع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف يمكن الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد فاعلم أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم وقد التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكرات مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن خلق وهو جهل محض بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تورد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد فليس من التضاد بشيء واحد أي يكره من وجه ويرضى به من وجه إلى آخر. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Maka jikalau kamu mengatakan sungguh telah mendatang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi memerintahkan kepada kita untuk ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, maka jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu bukan qada'ullah, bukan takdir Allah, maka itu mustahil dan itu merusak pada tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa maksiat itu bukan takdir Allah, maka itu orang yang rusak tauhidnya. Maksiat bukan takdir Allah, maka orang ini orang yang rusak tauhidnya. Sebab dia menyatakan bahwa ada pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti dia mengatakan bahwa ada terjadi di alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Nah, itu kalau kita beriktikad demikian, itu bisa menyebabkan kita kafir. Berarti Tuhan itu ada kelemahan. Karena ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, kan lemah tuh ngarannya. Sedangkan Tuhan mustahil dari sifat lemah. Nah, lalu segala sesuatu apapun yang terjadi pada alam ini, baik itu taat, baik itu maksiat, itu adalah memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang bujur, itu yang benar. Nah, masalahnya kalau kita ini ridha dengan perbuatan taat, nah itu mudah. Orang ada berbuat taat, itu kita senang karena itu adalah kehendak Allah, itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita ini melihat suatu maksiat, melihat suatu kekafiran yang ada pada alam ini. Nah, apakah kita mesti benci dengan maksiat itu
Apakah kita benci dengan kekafiran itu? Nah, ini yang jadi permasalahan dalam bab kita ini. Dan jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah diqadha oleh Allah, ditetapkan, dikehendaki, ditakdirkan, maka benci dan murka kepadanya itu maksiat adalah sama dengan benci kepada qada Allah Ta'ala. Nah, ini jikalau ada yang mengatakan demikian, kayak apa kita menjawab? Ujarnya, kalau maksiat itu dikehendaki oleh Allah, maka jika kita benci dengan maksiat, berarti kita benci dengan kehendak Allah. Bila benci dengan kehendak Allah, berarti benci lawan Allahnya. Maka bagaimana jalan, bagaimana cara mengumpulkannya? Kayak apa cara menghimpunkan antara benci dan ridha dalam satu perkara? Kayak apa caranya supaya maksiat itu kita benci sekaligus ridha? Nah, kayak apa caranya? Di mana ia bertentangan pada segi ini? Dan bagaimana mungkin bisa mengumpulkan antara ridha dan benci pada sesuatu yang satu? Kayak apa caranya? Maksiat dibenci iya, diridai iya. Nah, kawala menghimpunakan dua itu yang berlawanan pada satu sesuatu. Maksiat sesuatu yang satu. Benci iya, ridha iya. Nah, kayak apa caranya? Maka ketahuilah, Imam Ghazali menjawab terhadap perkataan orang tadi, bahwa masalah ini termasuk yang samar, termasuk yang tidak nampak artinya, atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang akalnya lemah. Memang sulit inya bisa mencerna, bisa memahami itu. Yang pendek dari mengetahui rahasia-rahasia ilmu. Dan sungguh samar, tidak nampak atas suatu kaum, sehingga mereka berpendapat bahwa diam dari perbuatan-perbuatan munkar itu suatu makam dari makam-makam ridha, dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Nah, itu bacaannya. Dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Bahkan ada mazhab golongan yang mengatakan bahwa apabila kita melihat kemunkaran, kita melihat kemaksiatan, kita diam. Itu menunjukkan bahwa kita ridha dengan maksiat yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan itu merupakan sesuatu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Ada berpendapat ke itu. Jadi kita melihat yang munkar, kada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ada melihat maksiat, kada perlu ditagur, itu kehendak Allah juga. Nah, ujarnya itu satu kedudukan yang tinggi. Kalau kita bisa demikian, kalau kita bisa demikian, berarti kita duduk di makam ridha ngarannya. Dan itu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Nah, maka semacam ini, ujar Imam Ghazali, adalah kebuduhan semata. Ini kebuduhan ngarannya. Orang melihat nang munkar, melihat maksiat, kada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ini orang bodoh yang nyata. Orang bodoh itu.
maka semacam ini adalah kebodohan semata. Bahkan kami mengatakan bahwa ridha dan benci itu dua hal yang berlawanan. Benci dan ridha itu dua perkara yang berlawanan. Ketika keduanya datang pada satu perkara, satu arah, atas satu sisi. Dalam satu perkara, dalam satu sisi, satu arah, memang benci dan ridha itu berlawanan. Bila ada ridha, kada ada benci. Bila kada ada benci, ada ridha. Dalam satu masalah, satu perkara, benci dan ridha itu memang kada bisa dikumpulkan. Maka tidaklah berlawanan benci dan ridha dari satu perkara itu. Dibencinya pada satu segi dan disenanginya pada segi yang lain. Tapi kalau masalah itu, perkara itu mempunyai banyak sisi, nah itu bisa saja terhimpun antara benci dan ridha itu pada satu sisi dan di sisi yang lain. Umpamanya hujan, aku benci lawan hujan, aku suka lawan hujan, itu kadang mau terhimpun dua dalam satu hujan, kadang mau terhimpun benci dan suka, kadang mau terhimpun. Tapi kalau dua sisi hujan itu bisa terhimpun. Aku kadang katuju hujan karena bisa banjir. Nah, tapi aku katuju lawan hujan karena tumbuh-tumbuhan jadi subur. Nah, itu satu hujan tapi dua sisi. Jadi itu bisa ridha dan benci. Kalau sebuting hujan aja itu kada kawa terhimpun benci lawan suka, benci lawan ridha. Tapi kalau kita pandang hujan itu banyak mempunyai segi, hujan dari segi ini membuat banjir, kada katuju kita. Tapi hujan dari segi ini membuat subur tumbuh-tumbuhan, nah katuju kita. Nah itu bisa. Nah itu mungkin kawa kita menerima akal pikiran kita. Kawa menerima akal pikiran kita. Hari panas kada katuju, panas awak. Tapi hari panas, jamuran karing, kapasan karing, katuju kita. Dari segi yang lainnya katuju, dari segi yang lain kita kada katuju, itu bisa. Nah sama maksiat tadi, maksiat itu banyak mempunyai segi-seginya. Kalau dipandang dari satu sisi maksiat, itu kita kada mungkin kawa ridha dan benci. Tapi kini kita pandang segi ini, di mana andaknya benci, di mana andaknya ridha dengan satu kemaksiatan itu. Kan katuju lah lawan maksiat, katuju sekaligus kada katuju, maulah kayak itu, kan ada mau tuh. Ijam lawan maksiat tuh suka kada, suka kada mau kayak itu. Pasti ada seginya, suka di sini sukanya, benci lawan maksiat di sini bencinya. Nah itu. Karena, nah ini contohnya, terkadang mati musuhmu, di mana musuhmu itu adalah musuh dari sebagian musuhmu pula, dan ia mengharap-harap pada kebinasaannya, maka kamu tidak menyukai kematiannya. Pada satu segi telah mati orang yang memusuhi musuhmu, dan kamu senang dari segi bahwa musuhmu telah mati. Nah itu contohnya. Mati katuju, kada katuju, nah, kada mau itu. Nah ini misal ada 3 manusia, nah, kita saiko
Umar saiko, Utsman saiko. 3. Kita ini bermusuh lawan Umar. Kita bermusuh juga lawan Utsman. Utsman lawan Umar ini bermusuh juga. Bermusuh juga. Mati Utsman. Dari segi bahwa Utsman itu adalah musuh kita, kita suka. Tapi dari segi bahwa Utsman ini adalah musuh daripada musuh kita juga, kita kalah ketujuh Utsman itu mati. Nah, itu contohnya. Jadi maksiat itu macam itu. Kita benci dengan maksiat dari sisi ini, kainaknya tuh. Kita riba dengan maksiat dari sisi yang lainnya. Umar, Utsman itu bermusuhannya, bermusuhan berdua itu. Kita pun musuh juga lawan yang berdua itu. Mati Utsman. Kalau dipandang Utsman itu musuh kita, kita ketujuhnya mati. Tapi kalau kita pandang bahwa Utsman ini musuh juga lawan musuh kita, kada ketujuh kita mati Utsman itu. Nah, jadi matinya ya mati juga, Utsman juga, cuma dari segi-seginya mana kita nang ketujuh, dari segi mananya kita kada ketujuh. Ya macam hujan tadi, kadang alih kita memikirkan macam hujan. Nah, kita pandang bahwa hujan ni maulah banjir, kada ketujuh kita. Memang kita pikirkan hujan ni maulah orang bahuma, orang bertanam nyaman, ketujuh kita. Nah, hujannya ya hujan yang itu juga. Seperti demikian juga kemaksiatan itu mempunyai dua segi. Nah, kemaksiatan itu mempunyai dua sisi. Satu, segi yang tertuju kepada Allah Ta'ala. Dari segi bahwa ia itu perbuatan Allah. Nah, maksiat itu adalah perbuatan Allah. Karena tidak ada yang berbuat selain Allah. Bila orang mengatakan ada selain Allah yang bisa berbuat, syirik itu. Karena kita tauhid bil af'al, mentauhidkan Tuhan dalam segala perbuatan. Yang hanya bisa berbuat itu adalah Allah. Itu sudah keyakinan kita. Karena sifat Tuhan wahdaniyat asa dalam perbuatan, asa dalam zat, asa dalam sifatnya. Nah, jadi maksiat itu adalah dari segi bahwa maksiat itu perbuatan Allah, ikhtiarnya dan iradatnya Allah, maka ia riba dengan yang demikian dari segi ini. Karena menyerahkan dari apa yang dimiliki dijalankannya maksiat kepada yang memiliki mengatur dari perbuatan itu, dan ia riba dengan apa yang diperbuat padanya. Jadi kita maksiat ini kita wajib riba, wajib setuju dari segi bahwa maksiat itu ciptaan Allah. Wajib kita setuju. Kita wajib setuju Allah menciptakan maksiat. Wajib setuju. Kada ketujuh, kada boleh kita. Aku keberatan Tuhan menciptakan maksiat, maulah kah itu? Kada mau. Nah, kita wajib setuju bahwa Allah menciptakan maksiat. Wajib ridha Allah menciptakan maksiat. Yang kedua, kita wajib ridha bahwa Allah yang menentukan si fulan itu ahli maksiat. Nah, wajib kita ridha. Kada boleh kita keberatan. Kenapa maka anakku nang jadi ahli maksiat ini? Kenapa maka anakku nang, kita kada boleh itu keberatan. Kita wajib ridha Allah menghendaki anak kita umpamanya ahli maksiat. Wajib kita ridha. Nah, jadi maksiat itu dari sisi bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Dan si fulan yang maksiat itu memang sudah dipilih oleh Allah, kita wajib ridha.
dengan itu, wajib ridha. Nah, yang kedua, segi yang tertuju kepada hamba. Dari segi bahwa kemaksiatan itu atas usahanya si hamba dan sifatnya si hamba, dan tanda keadaannya hamba dimurkai dan dibenci di sisi Allah, sekira-kira dia Allah menguasakan kepadanya hamba sebab-sebab menjadi jauh dan dimurkai, maka ia dari segi ini diingkari dan dicela. Nah, jadi maksiat itu apabila kita pandang bahwa maksiat itu merupakan kasbul abdi, maksiat itu usaha si hamba. Bila kita saksikan bahwa hamba itu yang maksiat tadi orang yang dimurkai oleh Allah, nah di situ kita menentang dengan kemaksiatan. Nah di situ kita benci dengan kemaksiatan. Kenapa kita benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang-orang yang maksiat? Karena orang maksiat itu orang yang dimurkai oleh Allah. Nah itu bujur. Kenapa ikan katuju lawan maksiat? Aku katuju lawan maksiat dari segi bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya masalah ini sangat hati-hati kalau pina taliwat, talus itu. Karena membenci orang nang maksiat kaliwatan sampai benci kepada orang yang menciptakan maksiat itu. Nah, kemudian juga bisa lewat karena ridha dengan bahwa maksiat itu ciptaan Allah, tak bawa-bawa kena ridha kepada maksiat yang dipandang dari segi usaha si hamba. Nah, jadi itu ada batasan-batasan yang halus, batasan-batasan yang lembut. Jadi benci kepada maksiat itu ada batasnya. Ridha kepada maksiat itu pun di mana batasnya. Nah, jadi dengan demikian ada bertentangan antara ridha dan benci di dalam kemaksiatan itu. Anak kita ditimpakan Tuhan ahli maksiat, kita terima, kita ridha itu. Kita kadang mengeritik Tuhan, ya Allah kenapa anakku ini jadi ahli maksiat? Kada perlu itu. Itu kada boleh, kita kada ridha dengan takdir Allah. Kenapa anakku yang jadi nangka ini? Kenapa anakku, maka aku sudah sembahyang tahajud, sudah mendoakan ini tiap malam, kenapa maka anakku nang jadi nangka ini? Nah itu kada boleh itu, karena itu menyalahkan Allah yang menentukan anak ini nang jadi ahli maksiat. Itu kada boleh. Tapi bila kita pandang bahwa maksiat itu adalah sifat si anak, maksiat itu adalah merupakan sebab anak ini dimurkai oleh Allah, nah kita benci dengan maksiat itu. Kita pandang dari segi itunya. Dan tidak jelas semua ini bagimu, kecuali dengan contoh lagi. Amun yang tadi misal kurang jelas lagi, kurang paham, Imam Ghazali mengulahkan pulang contoh lain yang mungkin bisa mudah dipaham. Maka marilah kami umpamakan pada seseorang yang dicintai dari makhluk. Ya, ada makhluk, Fulan ini dicintai. Ia mengatakan, si Fulan yang dicintai ini mengatakan di hadapan orang-orang yang mencintainya, ujar si Fulan, sesungguhnya saya menghendaki membedakan kamu semua. Aku hendak membedakan ikam sekalian. Mana di antara kalian yang benar-benar mencintaiku dan mana di antara kalian yang membenciku. Saya tegakkan, buatkan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat. Nah, ujar si Fulan nih lawan orang-orang yang ada ini. Aku hendak mengetahui ikam nang mana ikam yang bujur-bujur cinta lawan aku,
nang mana di antara ikam ini nang benci lawan aku. Ini aku hendak maulah ukurannya, hendak maulah apa ngarannya ujiannya di mana. Yaitu ujar si Fulan tadi, saya mencoba pada si Fulan. Saya mencoba pada si Fulan, pada seseorang. Saya menyakitinya dan saya memukulnya. Sehingga memaksanya dengan yang demikian itu kepada mencaci makiku. Sehingga apabila ia memakiku, niscaya saya membencinya dan menjadikannya sebagai musuhku. Ujar si Fulan nih, lawan orang-orang nang di hadapannya. Ini aku hendak memukul seseorang. Nah orang ini kina bila aku pukul, lalu inya mencaci maki lawan aku. Karena inya mencaci maki lawan aku, lalu inya ku benci dan ku jadikan musuhku. Ini kayak itu kehendaknya, kehendak si Fulan nih. Aku pukul Saikong, lalu nang dipukul mencaci maki lawan aku, lalu aku benci lawaninya dan ku jadikan musuhku. Maka setiap orang yang mencintainya, saya tahu bahwasanya ia adalah musuhku juga. Ujar si Fulan. Siapa yang mencintainya, itu musuhku. Dan setiap orang yang membencinya, saya mengetahui bahwa ia adalah kawan dan orang yang mencintaiku. Nah itu. Padahal ini sudah diatur. Sudah diatur oleh si Fulan ini. Fulan ini sudah mengatur dan sudah merancang. Kayaknya ada orang nang kupukul, imbah kupukul lalu inya menyari-nyari lawan aku, lalu inya ku benci, lalu inya jadi musuhku. Siapa yang mencintai inya, berarti inya musuhku. Siapa yang membenci inya, berarti ia ku cintai. Nah itu. Kemudian ia melakukan cara yang demikian, diperbuatnya itu, dipukulnya orang tadi, dan berhasillah maksudnya. Daripada caci makian yang menjadikan sebab kebencian, dan berhasillah kebencian yang menjadikan sebab permusuhan. Memang sesuai kayak itu juga programnya nih, sudah kehendaknya dilaksanakan dan terjadi. Begitu dipukulnya orang ini, mencaci maki lawan inya, lalu membenci lawan inya, lalu dia pun benci kepada orang itu dan dianggapnya musuh. Maka hak atas setiap orang yang benar pada kecintaannya dan tahu dengan syarat-syarat cinta bahwa ia mengatakan. Nah kita nang melihat nih kayak apa nih? Kita nang melihatnya, kita nang melihat kelakuannya itu. Kita selaku pengagum-pengagumnya, pecinta-pecintanya, kita melihat kelakuannya macam itu kayak apa. Nah, lalu ia mengatakan, kita nang melihat nih. Ujar kita, adapun pengaturanmu, rancanganmu untuk menyakiti orang ini, memukul dan menjauhkannya dan melintangkannya kamu kepadanya untuk membenci dan memusuhi, maka saya mencintai dan meridainya, karena sesungguhnya itu pendapatmu, pengaturanmu dan perbuatanmu serta kehendakmu. Adapun makiannya terhadapmu, maka itu adalah permusuhan dari arahnya, karena yang menjadi haknya adalah hendaknya ia bersabar dan tidak memaki-maki. Akan tetapi adalah maksudmu daripadanya bahwa kamu memukulnya supaya ia meluntarkan makian
yang mengharuskan bagi dimurkai, maka ia itu dari segi bahwa itu hasil atas kesesuaian kehendakmu dan pengaturanmu yang kamu telah mengaturnya, maka saya ridha dengannya. Dan jikalau yang demikian itu tidak berhasil, niscaya adalah yang demikian itu kekurangan pada pengaturanmu dan menghalangi pada maksudmu. Dan saya tidak suka pada luputnya kehendakmu. Nah, akan tetapi dari segi bahwasanya itu adalah sifat dari orang tersebut yang dipukul, dan usahanya, permusuhan dan serangan darinya atasmu menyalahi dari apa yang dikehendaki oleh keelukanmu, karena adalah yang demikian itu menuntut bahwa disandang darimu pukulan dan tidak dibalas dengan makian, maka saya membencinya dari segi menisbahkannya kepadanya dan dari segi bahwa itu sifatnya, tidak dari segi bahwa itu kehendakmu dan yang dikehendaki oleh pengaturanmu. Ini tadi, ini menghendaki demikian. Si Fulan ini menghendaki memukul orang, nang dipukul ini mencaci maki lawan inya, lalu inya membencinya dan dijadikannya musuh. Nah, kita nang melihat sebagai pecinta si Fulan ini macam apa sikap kita. Nah, kalau kita memandang bahwa itu adalah memang sudah pian kehendaki, itu sudah pian atur, nah kami setuju dengan pengaturan pian itu. Kami kadang mengeritik, kami kadang membahas. Tapi dari segi bahwa nang dipukul itu mencaci maki lawan pian, memusuhi lawan pian, menyerang lawan pian, nah itu kami kadang setuju. Kalau itu adalah dari sifat orang nang dipukul tadi. Nah macam itulah. Karena sesungguhnya itu adalah kehendakmu dan saya atas menyamaimu juga membencinya. Karena syarat bagi orang yang mencintai itu adalah ia mencintai orang yang dicintai oleh orang yang dicintainya dan memusuhi bagi musuh orang yang dicintainya. Itu syaratnya cinta. Syaratnya cinta itu mencintai orang-orang yang dicintai orang yang dicintainya dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh orang yang dicintainya. Adapun kebencian kepadamu, maka saya meridainya dari segi bahwa kamu telah menghendaki bahwa ia membencimu, karena kamu menjauhkan dari dirimu dan kamu kuasakan atasnya pengajak-pengajak kebencian. Dipukul, lalu mencaci maki. Akan tetapi saya membencinya dari segi bahwa itu sifat orang yang dibenci, usaha dan perbuatannya, dan saya murka kepadanya karena yang demikian itu. Maka ia kumurkai karena ia murka kepadamu, dan kebenciannya dan murkanya kepadamu juga pada hakku kubenci dari segi bahwa itu sifatnya, dan semua yang demikian dari segi bahwa itu adalah kehendakmu, maka ia kusukai. Jadi artinya ringkasnya bahwa maksiat itu, kalau kita pandang bahwa maksiat itu kasbul abdi, usaha si hamba, kita benci kepada maksiat. Tapi kalau kita pandang bahwa maksiat itu adalah ciptaan dari Allah, kita ridha dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dalam setiap memandang maksiat, nah itu kita menggunakan dua mata. Kada bisa dalam menghadapi satu maksiat itu hanya satu mata yang dipakai, mesti dua mata, mata zahir, mata batin. Mata zahir memandang perilaku hamba, usaha hamba, kita benci terhadap kemaksiatan. Mata batin kita melihat bahwa maksiat itu adalah diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan kita ridha dengan demikian itu. Nah, bila kada bagampir dua mata itu, kita salah.
dalam menghadapi suatu kemaksiatan. Mata zahir untuk yang zahir, mata batin untuk yang batin. Jangan terpaling. Ini kayaknya nang zahir, usaha si hamba nang maksiat nih dihadapi dengan batin, nah tuh luput sudah. Lalu kayaknya ridha aja dengan maksiat, ketujuh bahkan mendukung lawan maksiat karena itu kehendak Tuhan juga. Nah ini nang mata batin dipakai kepada yang zahir. Mestinya nang zahir itu dipakai mata zahir, benci dengan kemaksiatan, karena nang dilihat mata zahir adalah usaha si hamba, perbuatan si hamba. Tapi nang dilihat mata batin bahwa itu perbuatan Allah, ridha dengan demikian. Nah bila kalaka itu maka menghadapi suatu kemaksiatan kita salah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, nah itu mesti demikian, mesti dengan dua mata tadi, bermain kedua-duanya, mata zahir dan mata batin. Jadi menguasakannya Allah akan pengajak-pengajak syahwat dan maksiat atasnya, sehingga yang demikian itu menariknya kepada suka perbuatan maksiat, dan kesukaan menariknya kepada perbuatan maksiat itu menyamai akan pukulan orang yang dicintai bagi orang yang telah kami jadikan contoh tadi, supaya ia didorong oleh pukulan itu kepada kebencian, dan kebencian kepada kemakian, dan kemurkaan Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya. Meskipun kemaksiatan itu dengan pengaturannya Allah, meskipun kemaksiatan itu dengan pengaturannya, ini menyerupai kebencian orang yang dibenci kepada orang yang mencacinya, meskipun caciannya itu hasil dengan sebab pengaturan dan pilihannya. Dan perbuatan Allah Ta'ala yang demikian pada setiap hamba dari hamba-hambanya, yaitu menguasakan pengajak-pengajak kemaksiatan kepadanya, menunjukkan bahwasanya telah terdahulu kehendaknya dengan menjauhkan dan memurkainya. Nah Allah itu bila sudah menghendaki si fulan ini ahli maksiat, maka Allah kuasakan kepada fulan itu pengajak-pengajak kepada maksiat. Nah itu menunjukkan bahwa kehendak Allah itu sudah terdahulu daripada kemaksiatan itu. Dibuktikan dengan bila Allah menghendaki orang itu ahli maksiat, Allah kuasakan kepada orang itu pengajak-pengajak maksiat. Nafsu mengalahkan inya, syaitan mengalahkan inya, akhirnya orang ini jadi ahli maksiat. Dan itu sudah dikehendaki oleh Allah sebelum adanya kemaksiatan itu. Nah jadi kesimpulannya ia tadi, bahwa maksiat bila kita pandang bahwa itu adalah ketentuan Allah, kita wajib ridha. Maksiat bila kita pandang bahwa itu adalah usaha hamba, sifat hamba, kita wajib benci kepada maksiat. Nah, yang kedua kesimpulannya, bahwa untuk menghadapi yang zahir, maka kita menggunakan mata yang zahir, yaitu benci kepada kemaksiatan. Tapi di dalam hati kita menggunakan mata batin, melihat bahwa maksiat itu dikehendaki oleh Allah, maka kita wajib ridha dengan kehendak Allah itu. Nah dari situ maka wajiblah bagi setiap hamba yang mencintai Allah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله فاتحة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم